Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, dan sistem kepercayaan. Aspek-aspek kehidupan tersebut telah ada sejak awal keberadaan manusia Indonesia. Periodisasi sejarah yang digunakan untuk memahami perkembangan aspek-aspek kehidupan tersebut dapat dilihat masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, hingga masa perundagian. Pada subtema ini, kita akan membahas keberadaan awal manusia di bumi. Keberadaan alam semesta jauh lebih tua dibandingkan dengan keberadaan manusia. Artinya, alam semesta ini telah lama ada sebelum manusia mulai menghuni permukaan bumi. Manusia diperkirakan mulai mendiami bumi ini pada kala Pleistosen. Sedangkan menurut usia bumi, kala Pleistosen merupakan masa yang paling muda. Pada masa Arkeozoikum, di bumi belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi ini masih merupakan gas yang panas, sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup dapat bertahan hidup dalam kondisi alam seperti itu. Lama-kelamaan, akhirnya temperatur gas tersebut mulai menurun dan sebagian mulai mengeras dan membentuk kerak bumi. Masa Paleozoikum disebut juga sebagai masa kehidupan purba, karena pada masa ini diperkirakan mulai adanya makhluk hidup di muka bumi ini. Makhluk hidup yang ada pada masa ini masih sangat primitif. Diperkirakan makhluk yang hidup pada masa ini adalah makhluk bersel satu dan masih sangat sederhana. Dalam bidang biologi, kita ketahui paramecium merupakan makhluk hidup bersel satu. Sekarang kita akan beranjak ke masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga dengan zaman kehidupan Madia. Masa ini merupakan fase kedua dari keberadaan makhluk hidup. Pada masa ini diperkirakan mulai hidup binatang-binatang seperti amfibi dan reptil. Binatang-binatang yang berukuran besar seperti dinosaurus, tyrannosaurus, dan sejenisnya hidup pada masa ini, sehingga masa ini dikenal dengan sebutan zaman Jura. Manusia diperkirakan belum ada pada masa ini, karena kondisi alamnya yang belum memungkinkan untuk manusia dapat bertahan hidup. Masa Kenozoikum dikenal juga dengan zaman kehidupan muda, karena merupakan masa termuda dalam usia bumi dan masih berlaku sampai sekarang ini. Masa Kenozoikum terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, diperkirakan mulai muncul jenis-jenis binatang baru yang merupakan jenis binatang mamalia. Binatang-binatang berukuran besar lambat laun mulai mengalami kepunahan pada zaman ini. Namun, pada zaman ini diperkirakan manusia belum ada. Keberadaan manusia baru muncul pada zaman kuarter. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil-fosil manusia yang setelah diperkirakan usianya berada pada kala Pleistosen. Pada Pleistosen awal ditemukan fosil Pithecanthropus mojokertensis yang usianya diperkirakan 1,9 juta tahun. Fosil Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di daerah Sangiran, usianya antara 2 sampai 1 juta tahun, juga diperkirakan hidup pada zaman kuarter, pada kala Pleistosen awal. Pada awal kehidupan manusia, mereka harus menghadapi kondisi alam yang sangat berat. Pada kala Pleistosen, keadaan bumi belum stabil, ditandai dengan sering terjadinya perubahan fisik, yaitu perubahan gerakan bumi baik yang menurun ataupun mengangkat. Pada kala Pleistosen terjadi 7 kali perubahan, yaitu 4 kali zaman glasial
dan 3 kali zaman interglasial. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada masa Pleistosen merupakan tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh manusia pada saat itu. Dengan kemampuannya yang masih sangat terbatas, manusia berusaha mempertahankan hidupnya dengan berbagai akal untuk menghadapi tantangan alam dan berusaha mencari makan dengan alat-alat yang masih sangat sederhana. Iklim yang sangat dingin yang terjadi pada masa glasial merupakan salah satu tantangan alam yang memaksa manusia dan hewan berpindah tempat menuju daerah yang iklimnya lebih cocok untuk mereka. Ada dugaan pada masa glasial makhluk-makhluk hidup berpindah atau bermigrasi dari tempat asalnya. Selain didorong untuk mencari iklim yang lebih cocok, juga dorongan yang sangat kuat adalah mencari daerah sumber persediaan makanan. Hal ini dikarenakan manusia yang hidup pada masa tersebut masih sangat-sangat tergantung pada alam. Demikianlah materi singkat tentang keberadaan awal manusia di bumi. Silakan lanjutkan ke materi bagian kedua. Terima kasih.